Selamat pagi, salam sahabat. Hari ini, Sabtu 21 Februari tahun 2026. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan dari Yosua 11 ayat 16 sampai 23. Yosua pasal 11 ayat 16 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu, pegunungan, seluruh tanah Negeb, seluruh tanah Goshen, daerah bukit, serta Araba Yordan, dan pegunungan Israel dengan tanah rendahnya, mulai dari pegunungan Gundul yang mendaki ke arah Seir, sampai ke Baal-Gad di lembah gunung Libanon, di kaki gunung Hermon. Semua rajanya ditangkapnya dan dibunuhnya. Lama Yosua melakukan perang melawan semua raja itu. Tidak ada satu kota pun yang mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel, selain daripada orang Hewi yang diam di Gibeon itu. Semuanya telah direbut mereka dengan berperang. Karena Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras, sehingga mereka berperang melawan orang Israel, supaya mereka ditumpas, dan jangan dikasihani, tetapi dipunahkan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Pada waktu itu Yosua datang dan melenyapkan orang Enak dari pegunungan, dari Hebron, Debir dan Anab, dari seluruh pegunungan Yehuda dan dari seluruh pegunungan Israel. Mereka dan kota-kota mereka ditumpas oleh Yosua. Tidak ada lagi orang Enak ditinggalkan hidup di negeri orang Israel, hanya di Gaza, di Gad dan di Asdod masih ada yang tertinggal. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka, menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu, berhenti dari berperang. Jalani proses hidup ini. Berjalan bersama Tuhan adalah sebuah proses, namun bukan proses yang instan. Richard J. Foster pernah mengatakan bahwa segala sesuatu yang instan seringkali menjadi kutuk bagi zaman ini. Ketika kita membaca kisah penaklukan tanah Kanaan, seolah-olah kisah ini berlangsung dengan cepat dan bersifat instan. Namun Alkitab mencatat, penaklukan tanah Kanaan membutuhkan waktu yang lama di 18. Yosua merebut tanah datar, pegunungan, dan lembah, serta semua raja-raja dan penduduknya ditumpas, kecuali penduduk Gibeon. Tanah yang telah ditaklukkan dibagi-bagi kepada orang Israel sebagai milik pusaka. Waktunya kurang lebih 7 tahun. Pada masa sebelumnya, ketakutan orang Enak menjadi momok bagi para pengintai Israel yang diutus Musa. Namun, pada teks ini ditunjukkan bahwa tidak ada keraguan dalam menumpas orang-orang Enak yang secara perawaan besar-besar. Ketakutan akan mereka sirna karena penyertaan Tuhan yang nyata bagi mereka di ayat yang ke-22. Acap kali dalam kehidupan yang kita jalani, kita menginginkan hal-hal yang bersifat instan. Kita ingin perubahan yang cepat terjadi dalam kehidupan. Kita ingin dengan cepat menang atas pergumulan-pergumulan hidup yang ada. Tetapi melalui kisah Yosua, kita dapat belajar bahwa perjalanan bersama dengan Tuhan adalah sebuah proses seumur hidup yang akan kita lalui. Yosua sampai hari matinya pun belum selesai melakukan wilayah Kanaan secara menyeluruh. Bisa dibandingkan dengan Hakim-Hakim 1. Dan hal itu pengenalan dan kebergantungan kepada Allah adalah hal yang juga akan kita nikmati seumur hidup, di mana perubahan dan kemenangan membutuhkan waktu. Sangat mudah bagi kita bertumbuh dalam ketidaksabaran ketika segala sesuatu berjalan dengan lambat. Ketika tantangan dan pergumulan hidup hadir, sangat sulit bagi kita melihat kemajuan dalam perubahan dan kemenangan. Namun kita melihat ke belakang, kita akan kembali mengucap syukur karena Allah tidak pernah berhenti berkarya. Mari bersama kita berdoa. Ketika kami lihat kehidupan kami Tuhan, kami sungguh menyatakan bahwa Engkau Allah yang benar-benar hidup, yang selalu berkarya buat kehidupan kami.
Mulai dari kami lahir di dunia ini, masa sekolah, bekerja, dan sampai di saat ini Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu. Kami ucap syukur untuk kehadiran-Mu dalam masa-masa suka dan duka, sakit maupun sehat. Kami mohon ampun Tuhan, jika selama ini kami kurang sabar dalam proses pertumbuhan yang menurut kami ini berjalan lambat. Bagi kami juga sulit untuk terus memegang firman-Mu ketika kami harus menghadapi tantangan dan pergumulan hidup yang datang silih berganti. Dan kami tidak melihat ada perubahan ataupun kemenangan yang kami lakukan. Tapi saat ini Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa proses hidup ini tidak bisa berjalan instan. Kami meyakini bahwa Engkau adalah Allah yang selalu beserta dengan kami di masa lalu, sekarang, dan masa depan. Kami rindu Tuhan, terus boleh memegang penuh akan kehadiran-Mu dan kekuasaan-Mu dalam mengatur setiap hidup kami menjadi lebih indah. Indahnya bersama Engkau Tuhan, pada saat ini dan di masa yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.